Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Si menegei kenamami andre si soba zorugo, dengan ilau de denia, taya zamusa si deide andre." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada istilah dalam bahasa Nias yang mengatakan, sifabere bandanga. Sifabere bandanga jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih berarti orang yang menyimpang dari yang sebenarnya, atau orang yang jauh dari harapan. Umumnya orang Nias melontarkan istilah sifabere bandanga ketika mendapati seseorang yang bertolak belakang dengan sesamanya, atau bertentangan dengan pendapat orang banyak, dan cenderung sifat dan sikap orang tersebut mengarah ke hal yang negatif. Dalam nats renungan dari Injil Matius pasal 18 ayat 14, Yesus menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun di dunia ini hilang di hadapannya. Jika demikian, betapa eloknya apabila setiap orang juga tidak mau hilang dari hadapan Tuhan. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema sehaluan dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats kita hari ini merupakan rangkaian penjelasan Yesus bahwa Allah atau yang disapa sebagai Bapa betapa mengasihi semua umat manusia di dunia ini, di mana Tuhan tidak membedakan entah dari suku dan bangsa mana, entah warna kulit dan penampilan seperti apa, entah keadaan baik dan atau buruk, entah berbadan kecil dan atau berbadan besar, entah tergolong sebagai bangsa pilihan yang dikhususkan dan atau dari golongan yang disebut bangsa lain. Kedalaman kasih Allah terhadap semua orang di dunia ini, Yesus ibaratkan dengan seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba, yang salah satu diantaranya hilang. Yesus menceritakan bahwa sang gembala berusaha mencari yang seekor itu, sekalipun sudah ada yang 99 yang lain. Dan setelah ia menemukan yang seekor yang tersesat itu, maka betapa ia berbahagia. Bandingkan Matius pasal 18 ayat 11 sampai 13. Dan selanjutnya dalam nats ini Yesus menegaskan bahwa demikian juga Bapa yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari dunia ini hilang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada dasarnya semua manusia telah berdosa, seumpama domba yang tersesat. Bandingkan Roma pasal 3 ayat 23 dan Yesaya 53 ayat 6. Dan dalam keadaan demikian pun Allah tetap menaruh belas kasih-Nya. Bandingkan Roma pasal 3 ayat 24 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengasihi orang berdosa, tidak dalam arti Allah berkompromi dengan dosa, melainkan kepada orang berdosa itu yang bagaikan domba tersesat, ia membentangkan jalan penebusan, dibukanya pintu pengampunan bagi yang bertobat, dan dianugerahkannya keselamatan bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan kedatangan Yesus ke dunia, setiap orang yang tersesat dapat kembali ke pangkuan Allah, Sang Gembala. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehendak besar Allah adalah kiranya semua umat manusia tidak ada yang terhilang. Itulah arah, visi, dan haluan kehendak Allah bagi setiap umat manusia di dunia ini. Dan sepatutnya juga semua orang sehaluan dengan pikiran dan kemauan Allah, sehingga patut menghargai pengorbanan Yesus yang telah rela memikul dosa dan menuntun setiap orang ke hadapan Allah, menyambut panggilannya dengan bertobat dari dosa dan dari segala kesesatan, dan menerima keselamatan daripadanya dengan iman yang sungguh-sungguh.
dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus akan menjadi jaminan beroleh anugerah hidup yang kekal bersama Allah di sorga, di mana kesusahan, penderitaan, duka cita, dan kematian tidak ada lagi, melainkan penuh dengan kelimpahan, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan kehidupan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak mau kita tersesat, dan visinya yang demikian terus dipelihara, bahkan setelah Yesus naik ke sorga, sehingga Ia memberikan firman-Nya sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita, dan Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang Allah kehendaki. Karena itu, hendaklah setiap kita sehaluan dengan Allah, agar setiap kita dan sesama kita tidak tersesat, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Allah dalam kerajaan-Nya. Jadikan sorga sebagai tujuan utama, fokus utama, capaian utama, dan harapan utama, melebihi segala sesuatu di dunia ini. Allah menghendaki semua umat manusia terselamatkan, sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Si manegei kenamami andre si soba zorugo dengan ilau dedenia taya zamesa si deide andre. Matius pasal 18 ayat 14. Selamat sehaluan dengan Allah dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahowu.